kalau dari Ibu Prof sendiri Bu, apa namanya untuk hikmah gitu ya, atau yang mungkin kita bisa tetap pegang dan juga tetap kita pelajari dari kejadian 20 tahun yang lalu, dan mungkin itu menjadi apa ya, refleksi untuk kita ke depan, terutama untuk masyarakat, gitu. Mungkin dari Ibu Prof seperti apa? Oke, memang besar sekali hikmah ya dari kejadian tsunami itu. Musibah yang begitu besar, merenggut nyawa hampir 200.000 jiwa. Itu musibah yang memang membuka mata dunia juga. Itu adalah satu hikmah. Jadi betapa banyak masa itu orang yang peduli pada Aceh hanya karena kejadian tsunami. Banyak relawan datang dengan berbagai macam suku, bangsa dan juga agama, tetapi bergotong royong membantu masyarakat Aceh untuk bangkit kembali. Itu ada satu hikmah besar yang kita boleh melihat ke depan. Ternyata uluran tangan pihak-pihak lain untuk bersama-sama bangkit itu sangat penting. Begitu juga peranan kita ke depan, bagaimana melihat situasi yang sama untuk saling menolong sesama umat muslim di dunia maupun sesama warga negara. Nah, dan juga mungkin apa yang saya nampak di Aceh ini pada waktu itu adalah satu kekuatan besar yang dimiliki oleh masyarakat Aceh adalah untuk bangkit kembali. Itu untuk bangkit kembali. Orang Aceh yang memang tantangan banyak dari segi ekonomi, kesusahan untuk boleh tumbuh, berusaha dan sebagainya, itu ambil masa dalam 5-10 tahun pun kita masih sulit untuk bangkit. Tetapi dari segi pendidikan juga kita kehilangan banyak masa. Pada tsunami itu kita kehilangan waktu untuk belajar yang bagus, kita kehilangan fasiliti, anak-anak budak kecil, kanak-kanak mau kuliah, mau sekolah tempat yang bagus, sarana tak cukup. Jadi banyak masa yang hilang. Tetapi ada satu kekuatan yang membuat orang Aceh ini selalu ridho. Dia selalu ikhlas atas setiap ujian Allah, dan selalu dia yakini bahwa Allah akan datang untuk menolong. Itu yang membuat orang Aceh, dalam satu studi kasus kita tak banyak orang-orang yang kehilangan orang tua, anak dan sebagainya, tetapi mendepresi itu sangat kecil. Nah, sampai tekanan jiwa karena tsunami di rumah sakit jiwa tidak tercatat. Artinya ada sesuatu yang kita boleh ambil, itu ada sebuah hikmah yang besar ketika kekuatan dan keyakinan dia kepada Tuhan amat tinggi, dan itu boleh menolong dia bukan hanya pada masa itu tetapi untuk bangkit pada masa-masa hadapan. Dan ini adalah satu hikmah yang kita boleh ambil, dan sampai dengan hari ini syukur alhamdulillah pembangunan Aceh juga berjalan cukup baik. Perhatian negara asing terhadap Aceh juga cukup luar biasa sampai dengan sekarang inilah, termasuk dukungan dari pihak Malaysia, negara-negara lain, dari sendiri, dari DMDI sendiri juga turut membantu pada pembangunan Aceh. Oke. Nah, jadi yang terakhir nih, yang pastinya juga mungkin sebelum kita juga menutup untuk sesi eksklusif spesial untuk Ibu Talk Show untuk hari ini, kita mulai dari apa ya Bapak ini dulu ya Pak ya. Nah, jadi mungkin sekaligus sedikit menceritakan tentang hikmah, dan yang paling penting ini pesan apa gitu yang harus yang ingin disampaikan pada semua pihak, dari pemerintahan dan khususnya buat masyarakat gitu ya. Dari belajar dari tsunami dan untuk kedepannya itu harus seperti apa selama. Baik. Hikmah yang luar biasa yang mungkin di luar jangkauan manusia. Tadi juga kita sudah dijelaskan oleh Bu Prof. Jadi kita pada saat ini kita jelas-jelas bahwa itu hikmah yang luar biasa pasca tsunami itu bukan dari segi banyak. Dari segi materi, bukan kita hanya melihat banyak gedung-gedung dari bantuan dari NGO dan segala macam, tetapi terjalinnya komunikasi dan silaturahmi yang luar biasa dengan rumpun Melayu, baik di Malaysia dan di negara-negara lain. Nah, buktinya bahwa perhatian dari sahabat-sahabat kita dari rumpun Melayu kepada Aceh itu sudah semakin kental. Nah, jadi kita datang ke Malaysia karena tsunami ya, pasca tsunami pernah bekerja sebagai NGO, membantu segala macam. Otomatis pada pasca tsunami awal itu banyak kita kenalan kita bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga menjadi terjalin sebagai saudara ya, saudara yang sangat dekat. Jadi kalau kita ke Malaysia menjumpai disambut kita sebagai saudara, itu adalah sesuatu yang sangat besar hikmahnya, terjalinnya ukhuwah Islamiyah
sesama rumpun Melayu yang lebih kental. Oke, mungkin sekaligus pesan untuk masyarakat gitu, yang ingin disampaikan Bapak. Ya, barangkali yang 20 tahun ini sudah terjadinya tsunami, kita harus mengambil hikmah artinya begitu dahsyatnya musibah diberikan, seharusnya kita itu harus tawakal, ya, lebih taat bahwa kekuasaan Allah itu sangat besar di atas segala-galanya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan bencana ini sebagai peringatan kepada kita untuk lebih dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mungkin ini untuk Ibu Prof Marniati ya, Bu Prof ya. Untuk Ibu mungkin ya ada yang pesan disampaikan. Nah, seperti kita tahu Ibu ya pasti juga berhubungan dekat dengan pemerintahan, dari instansi pendidikan juga Bu ya, dan juga sekaligus ini salah satu tokoh masyarakat. Dan mungkin untuk ketiga elemen itu juga mungkin ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan kita memperingati 20 tahun tsunami ini. Iya. Mungkin ini adalah satu kesempatan besar bagi kita. Sudah 20 tahun kita tidak lagi memikirkan ke belakang, tetapi bagaimana kita harus maju ke depan untuk membangun Aceh secara bersama-sama. Aceh yang lebih maju, Aceh yang lebih sejahtera, Aceh yang terbebas dari kemiskinan, dan segala upaya yang kita harus lakukan baik dari segi pendidikan, ekonomi, fasilitas kesehatan. Tentu kami juga sebagai university turut terlibat untuk membantu kemajuan Aceh ke depan. Dan harus kita jaga perdamaian Aceh, itu yang terpenting. Pasca tsunami juga satu hikmah yang besar adalah kita diberi kerjasama MOU Helsinki untuk sebuah perdamaian yang cukup diidamkan oleh masyarakat Aceh, dan bagaimana ke depan kita merawat perdamaian ini dengan baik dan jadikan Aceh satu provinsi yang dinilai, dihargai dan dihormati oleh banyak bangsa yang lain. Mungkin itu saja. Oke, nah yang terakhir ini dari Zawahir, kira-kira yang ingin disampaikan sama untuk terutama untuk para pemirsa di rumah, di masyarakat Aceh dan juga di Indonesia ya, yang menonton kita di UB TV, mungkin silakan. Ya, mungkin apa yang ingin saya sebutkan telah disebutkan oleh Pak Adi tadi ya, iaitu kerjasama. Kerjasama itu sangat penting karena bukan Aceh ataupun Indonesia ni sebenarnya pada saya lah terlalu dekat ya. Kalau saya ke Sabah perjalanannya lebih panjang ya. Ke Aceh asalnya tak sampai 2 jam kita dah sampai ke Aceh, ataupun kalau ke Medan dalam sekitar 45 minit ya. Jadi kalau tidak berlaku bencana tsunami ni, saya mungkin tidak akan orang kata mempunyai teman-teman ataupun rakan-rakan di Aceh ya. Jadi dengan adanya tsunami ni, selain daripada kita dapat membantu ya mereka-mereka yang terlibat dalam bencana, kita juga dapat meneruskan silaturahim ya, silaturahim bersama teman-teman kita, dan sebenarnya ia berlanjutan sehingga sekarang. Walaupun telah 20 tahun berlalu, kita masih lagi mempunyai sahabat-sahabat, rakan-rakan ya, dan bukan saja kita dapat bekerjasama dari bidang humanitarian ya ataupun kemanusiaan, tapi juga dalam bidang-bidang yang lain juga ya, seperti dalam bisnes ya. Dalam bisnes saya juga ada dapat berhubung ya dari educationnya lah, dari segi islamiknya dan sebagainya. Jadi itu satu bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama juga mungkin rahmat jugalah. Jadi seperti yang Pak Adi cakap, kita harus lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kuasa Allah melebihi segalanya, insya-Allah. Iya. Nah, itu dia pemirsa, pastinya juga ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya, berdasarkan dari pengalaman dari 3 kelompok kita untuk kali ini ya, dari bintang tamu kita. Dan pasti juga ini untuk spesial untuk edisi talk show memperingati 20 tahun tsunami, dari pengalaman beliau dan pasti juga dari semangat para beliau ini, yang tentu juga ini menjadi inspirasi dan juga aspirasi buat kita tetap untuk melangkah ke depan. Nah, pasti juga dengan semangat yang luar biasa sekali, yang tentu juga ini sebagai, mungkin saya merangkum dari pesan-pesan dari ketiga narasumber kita untuk hari ini, karena juga itu jantung menjadi pembelajaran untuk kita kenal, untuk hikmah ya, untuk tetap bangkit dan semangat ke depannya. Terima kasih ini untuk Bapak Edi, Ibu Prof Marniati, dan juga untuk Bapak Zawahir ya, untuk kesempatannya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat pemirsa semuanya.
Ya pemirsa, akhir kata kita berempat pamit dan insya Allah kita jumpa lagi di episode-episode mendatang hanya di UBL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.